Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ali. Saya dari Prodi S1 Akuntansi kelas G semester 2. Pada kesempatan kali ini dalam pembuatan video UTS ujian tengah semester mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya terkait tentang kebijakan insentif pajak dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, melihat dari insentif pajak itu sendiri, itu merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diambil dalam menghadapi perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan itu mengeluarkan suatu kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah virus corona. Nah, secara singkat di sini saya akan menjelaskan kira-kira ada 10. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada yang dimaksud dengan insentif PPh pasal 21. Nah, kita ketahui bahwa PPh pasal 21 itu yaitu yang dimaksud dengan suatu pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Nah, tapi setelah adanya dampak COVID-19 ini, maka pajak penghasilan PPh pasal 21 ini itu ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Nah, insentif ini berlaku untuk perusahaan dengan ada beberapa syarat, yaitu harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam PMK tersebut yang ditetapkan sebagai perusahaan KIT dan mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB. Lanjut, yang kedua yaitu ada insentif PPh pasal 22 impor. Kita ketahui bahwa di dalam pasal PPh 22 impor ini pengenaan pajak teruntuk yang melakukan perdagangan impor ekspor atau reimpor, baik badan usaha pemerintah maupun usaha di bidang swasta. Nah, itu PPh pasal 22 ini diberlakukan bagi wajib pajak baik itu pemerintah maupun untuk swasta. Nah, terkait tentang hal tersebut di PPh pasal 22 ini pemerintah membebaskan impor selama kurang lebih sekitar 6 bulan pada perusahaan yang memiliki kode klasifikasi dengan persyaratan sama seperti pada PPh pasal 21. Yang ketiga adalah insentif angsuran PPh pasal 25. Sebagaimana kita ketahui di dalam PPh pasal 25 tentang perpajakan ini, dia membahas tentang pajak yang dibayar secara angsuran. Tapi melihat pandemi COVID-19 ini kita tahu bahwa pemerintah telah memberikan kebijakan pengurangan PPh pasal 25 dipotong sebesar 50% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang kepada para perusahaan dengan kriteria yang sama seperti pada poin sebelumnya, pasal 21 maupun 22 impor. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu insentif PPN. Nah, wajib pajak atau perusahaan yang bergerak di bidang eksportir dan non-eksportir itu dia dapat memanfaatkan insentif PPN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan. Kemudian yang kelima adalah insentif pajak bagi pelaku UMKM. Nah, wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu sesuai peraturan pemerintah dan menyetorkan PPh final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto tersebut. Itu mereka mendapatkan insentif PPh final yang ditanggung oleh pemerintah.
Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu ada yang dimaksud dengan insentif PPh final jasa konstruksi. Nah, sesuai dengan PMK nomor 9, PMK-PMK.03/2021, dia terdapat insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk PPh final jasa konstruksi. Itu diberikan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh yang bersifat final. Kemudian pemberian insentif ini itu dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air atau irigasi sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita. Lanjut yang ketujuh yaitu penurunan tarif PPh badan. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah turut itu menerapkan penurunan tarif umum PPh badan yang semula mula 25% itu menjadi tinggal 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Dan diperkirakan pada tahun 2022 itu akan dikurangi lagi menjadi sekitar 20%. Kemudian lanjut yang ke-8 yaitu perpanjangan waktu permohonan atau penyelesaian administrasi perpajakan. Sebagaimana diketahui sesuai dengan kebijakan pemerintah, ada beberapa hal yang diterapkan, yaitu jangka waktu penyampaian permohonan keberatan oleh wajib pajak itu diperpanjang paling lama sampai 6 bulan. Kemudian yang perpanjangan yang kedua yaitu jangka waktu atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17B, itu diperpanjang paling lama sekitar 6 bulan. Kemudian ada juga jangka waktu pengajuan surat keberatan sebagaimana dalam pasal 26 ayat 1 diperpanjang paling lama 6 bulan. Kemudian jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, itu paling lama juga sekitar 6 bulan. Kemudian yang ke-9 yaitu pemberian fasilitas kepabeanan, yaitu Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan semacam fasilitas pembebasan atau keringanan biaya masuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Kemudian yang terakhir adalah perpanjangan masa lapor SPT tahunan pribadi dan SPT masa PPN. Nah, pemerintah juga itu telah mengeluarkan kebijakan berupa memperpanjang masa lapor SPT tahunan pribadi dan SPT masa PPh. Jadi untuk DJP itu mengumumkan bahwa batas pelaporan dan pembayaran SPT tahunan pribadi yang semula tanggal 31 Maret 2020 itu diperpanjang menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT itu sendiri dia dari Februari 2020 mundur sampai dengan tanggal 30 April 2020. Nah, baik demikian itulah 10 kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi virus corona. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.